Robot manipulator. Ini tipe paling klasik di dunia robot. Bentuknya kayak lengan mekanik dengan banyak sendi. Dipakai di pabrik mobil, elektronik, sampai rumah sakit. Presisi banget. Bisa las, rakit, atau operasi tanpa gemetar kayak tangan manusia. Kalau semua lini produksi udah otomatis pakai ini, hasil barang makin cepat dan murah. Tapi ya itu, berarti banyak pekerja manusia digantikan mesin. Mobil robot. Kalau robot manipulator biasanya nempel di satu tempat, mobil robot ini bisa jalan-jalan. Ada yang pakai roda, kaki, sampai gabungan. Dari robot kurir yang antar makanan sampai robot anjing, polisi yang patroli. Masa depan, kota bisa penuh dengan robot mobil yang kerja bareng manusia. Tapi kalau navigasinya error atau kena hack, bisa jadi ancaman serius di jalanan. Humanoid robot. Ini versi mobile robot tapi dibentuk mirip manusia. Tujuannya jelas, dunia kita udah didesain buat manusia. Jadi lebih gampang kalau robot juga punya tangan, kaki, wajah. Kayak Tesla Optimus atau Omega yang bisa ngobrol. Mereka bisa jadi asisten rumah, teman ngobrol, sampai tenaga kerja serabutan. Tapi makin mirip manusia, makin muncul pertanyaan etika. Apa mereka cuma mesin? Atau suatu hari dikasih hak kayak makhluk hidup? Will, Leg, Ariel, dan Underwater Robot. Ini jenis lebih ke cara bergerak. Roda, wheel, hemat energi, cepat tapi terbatas di jalan datar. Kaki, leg, bisa naik turun tangga, lewati medan sulit, mirip hewan. Udara, drone. Dari paket delivery sampai pramodern, drone udah jadi bintang. Bawah laut, dipakai buat eksplorasi laut dalam, sesuatu yang manusia susah banget jangkaunya. Masalahnya, tiap jenis ini punya tantangan sendiri. Drone rawan jatuh, robot kaki boros energi, yang bawah laut bisa hilang komunikasi. Swarm robot, bukan satu robot gede, tapi ribuan robot kecil yang kerja bareng kayak koloni semut. Bayangin ratusan drone yang bisa bentuk formasi sendiri, atau ribuan robot mini cari korban bencana. Efisien banget, tapi juga menakutkan. Kalau swarm ini dipakai buat perang atau diretas, bisa jadi pasukan mesin yang susah dikendalikan. Soft robot, beda dari bayangan robot besi. Soft robot dibuat dari material lentur kayak silikon atau karet. Bisa melar, masuk celah kecil, bahkan aman kalau dipeluk manusia. Cocok buat medis atau eksplorasi sempit. Tapi karena masih baru, kelemahannya gede, geraknya lambat, dan butuh teknologi material yang mahal. Exoskeleton, robot yang dipakai manusia. Bayangin pakai armor Iron Man. Tapi versi nyata, exoskeleton bikin orang lumpuh bisa jalan, atau pekerja bisa angkat 10 kali lebih berat. Potensinya luar biasa buat medis dan industri, tapi harga mahal dan daya baterai jadi kendala utama. Teleoperated robot. Robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Dari drone militer, robot penjinak bom, sampai robot eksplorasi Mars. Kelebihannya, manusia tetap aman di belakang layar. Tapi kalau sinyal putus atau delay, risikonya bisa fatal. Autonomous robot. Kebalikan dari teleoperated, robot ini bisa mutusin sendiri. Contoh paling dekat, mobil otonom, atau robot vakum di rumah. Mereka akan bergeraknya tuh secara otomatis. Kalau makin pintar, mereka bisa jadi partner hidup sehari-hari. Tapi kalau agak masih salah, bisa bikin keputusan yang bahaya buat manusia. Nano dan mikro robots. Robot super kecil, bahkan ada yang bisa berenang di dalam pembuluh darah buat membunuh sel kanker. Ada juga konsep robot nano buat bersihin polusi mikroskopis. Kedengarannya kayak sci-fi, tapi risetnya serius. Tantangannya jelas, kontrol jutaan robot sekecil itu biar nggak liar dan malah bikin masalah baru. Hybrid dan modular robots. Robot yang bisa berubah bentuk sesuai kebutuhan. Hari ini jadi mobil roda 4, besok bisa terbang kayak drone. Atau robot modular yang bisa bongkar pasang jadi formasi baru. Fleksibilitasnya gila. Tapi butuh teknologi mekanik dan software yang kompleks banget biar semuanya bisa nyatu dengan mulus.